Video pertama di playlist belajar Next.js dasar, kita udah belajar gimana konsep Next.js dan React itu sebenarnya. Intinya tuh kayak kita bikin komponen-komponen kecil yang ada logiknya gitu ya. Dan komponen itu disatu-satuin jadi satu website yang rapih lah intinya kayak gitu. Kita bisa akses sebagai user itu bisa interaksi, bisa klik buttonnya atau bisa lihat tampilannya kayak gimana. Nah, di Next.js itu ada dua jenis komponen. Yang pertama itu server dan client components. Nah, dua jenis komponen ini sebenarnya memiliki kegunaan dan fungsi masing-masing gitu ya, punya keunggulannya masing-masing. Yang pertama itu server komponen. Yang membedakan server komponen dan client komponen sebenarnya di proses render aja sih sebenarnya. Jadi ketika user itu pengen akses websitenya, misalnya instagram.com gitu atau facebook.com gitu. Nah, website itu atau browser itu bakal nge-request ke server yang kita hosting gitu ya, si websitenya. Kalau misalkan si user ini tuh pengen website dengan halaman beranda gitu misalnya. Nah, si server itu udah siap ngasih websitenya itu dalam bentuk yang udah siap di-render atau udah siap ditampilkan langsung tanpa perlu si browser itu melakukan proses rendering ulang. Jadi langsung bisa interaksi si usernya tanpa nunggu loading yang terlalu lama lah kayak gitu. Oke, nah yang client komponen itu proses rendernya itu berada di setelah si server ngasih respons. Jadi misalkan si user ini pengen akses yang tadi instagram.com, nah si browser itu bakal ngakses ke server. Nah server itu yang ngasih file si HTML, JavaScript, dan CSS itu dalam bentuk ya halaman kosong gitu, halaman kosong yang belum di render, yang belum diolah, browser yang bakal ngolah atau si klien yang bakal ibaratnya itu kayak masak si filenya dulu sampai si website itu bisa diakses dan dilihat sama si usernya. Jadi bedanya di situ. Dua-duanya punya keunggulan masing-masing. Jadi kita bahas aja langsung kapan harus gunakan server dan klien komponen. Nah, di sini saya udah jabarkan melalui dokumentasi, ada beberapa juga yang saya satuin gitu ya di listnya. Yang pertama, ketika kita pengen fetch data API atau ngambil data dari API, si Next.js itu menyarankan kalau kita menggunakan server komponen. Jadi si data itu di get datanya itu di sisi server. Jadi nggak berulang kali si klien itu ngehit si data API-nya. Bayangkan kalau misalkan ada 1 juta user gitu ya. 1 juta user, dia harus ngehit server backend, dia juga harus ngehit server si front end. Itu kan berat banget gitu. Dua server diakses dalam 1 juta kali gitu. Sedangkan kalau misalkan kita pakai server komponen, itu ya yang ngehit itu cuma sekali doang si server komponen tadi gitu. Nah, server komponen udah nyimpen datanya di server front end, dia tinggal yang ngasih datanya itu ke sisi klien tanpa perlu si klien itu ngambil datanya. Tapi kalau misalkan tetap pengen klien komponen, ada beberapa kasus memang mengharuskan atau kita nggak bisa pakai server komponen, harus pakai client komponen. Tapi ini nggak disarankan sama Next gitu. Jadi rekomendasi pertama ya coba sebisanya kita pakai server komponen untuk fetch data API. Yang kedua itu kalau misalnya kita pengen akses langsung backend. Udah jelas kalau client komponen itu nggak bisa langsung akses backend, nggak mungkin yang tadi saya bilang 1 juta user ngakses backend-nya langsung gitu ya. Pasti melalui si server komponen atau dari sisi backend atau di sisi server. Di Next.js itu udah bisa kita bikin backend secara langsung. Yang ketiga itu adalah ketika kita nyimpen data sensitif kayak akses token, API keys, kayak misalkan interaksi sama backend itu kan kita butuh akses kunci gitu ya. Nah kuncinya itu kita nggak bisa nyimpen di klien tapi kita harus nyimpen di sisi server. Selanjutnya kita kalau misalkan si website ini pengen ngurangin dependensi client side JavaScript gitu ya. Kita mungkin bikin website itu butuh third party dependency gitu atau library, biasa disebutnya library gitu. Kayak misalkan library UI atau library logic apapun itu. Kalau di sisi klien itu kan berat banget kalau harus disimpan semuanya. Sedangkan kalau di sisi server kita cuman ngeload apa yang dibutuhin aja. Jadi si klien itu nggak usah ngolah, nggak usah ngedownload semua si komponen yang kita butuhkan. Jadi di sini berguna banget dan website kita juga jadi lebih ringan karena si server yang handle si dependensinya. Tapi klien komponen juga punya keunggulan dan kegunaannya sendiri-sendiri. Ini juga bahkan mungkin ya banyak website yang interaktif itu
kebanyakan pakai client components karena interaksi event listener kayak ketika diklik, ketika di on change, itu wajib menggunakan komponen yang direndernya di client. Kayak pasti kan dinamis ya data komponen itu, kayak misalkan dashboard, button yang kayak button likes gitu-gitu. Itu kan ketika diklik misalkan menambah gitu value-nya atau nambah jumlah likes atau comments-nya itu harus pakai client components, nggak bisa pakai server components. Terus ketika menggunakan state, use effect, use reducer ini kayak React hook ya, kalau teman-teman udah belajar React dasar. Di sini kita wajib menggunakan client components, kita nggak bisa pakai server karena kita perlu interaktif. Jadi intinya sebenarnya kata kunci di interaksi sih. Kalau usernya itu berinteraksi sama si websitenya, ya kita kemungkinan bakal pakai si client components. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita nggak bakal banyak praktek sih sebenarnya. Di sini teman-teman bisa baca langsung ya di dokumentasinya. Ini lengkap banget sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya masukin di video ini, takut dan khawatirnya itu kurang apa ya, kurang waktu atau kurang lengkap juga nantinya. Di sini ada banyak tentang CDN juga. Oke, coba kita praktekin untuk server komponen dan client komponen. Use case-nya kayak gini. Oke, yang pertama server komponen. Misalnya kayak gini, server komponen itu tadi ketika fetch API atau fetch data. Nah, itu sebenarnya kita belajar di video selanjutnya untuk fetch API. Misalkan kita bikin folder di sini blog gitu ya. Page.js, page.tsx karena kita pakai TypeScript. Oke, kita bikin komponen. Nah, secara default ini tuh udah sebenarnya udah server komponen gitu. Karena by default tadi sebelumnya teman-teman udah belajar by default Next.js 13 itu semua komponen yang ada di app itu udah pada dasarnya server komponen. Kecuali kalau misalkan teman-teman tambahkan use client di sini. Use client. Nah, di sini baru komponennya ini itu sebagai client komponen. Nah, misalnya teman-teman ada fetch API gitu ya. Fetch API itu misalkan kita kasih nama data gitu ya. Datanya ya apapun itulah. Nah, data ini misalnya kita munculnya aja di sini. Entah apapun itu datanya gitu ya. Nah, di sini si browser itu nggak bakal ngolah datanya. Jadi ini mungkin agak advance ya. Mungkin kita akan belajar di studi kasus nantinya lebih lengkap gimana cara bikin server komponen yang lengkap gitu ya. Nah, di sini pokoknya di sisi browser itu nggak ada urusan sama state atau sama UI yang perlu dirender berulang kali. Jadi ketika butuhnya apa langsung dikasih, ya udah itu fungsinya si server komponen atau server side rendering gitu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar SSR. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen client side, tinggal kita coba buat ya. Misalkan kalkulator gitu ya, yang interaktif. Kalkulator. Kita buat kalkulator misalnya pakai TypeScript. Page.tsx. Oke, kita buat komponennya kalkulator di sini. Misalnya dia form gitu ya. Oke. Kita buat input kayak gini. Misalkan placeholdernya angka 1. Ini dasar banget sih. Angka 2, kita buat button. Gitu ya. Terus misalnya di sini kita buat buttonnya itu hitung. Di sini hasilnya. Misalnya hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini kita perlu tentu aja perlu use state. Use state-nya kita buat kayak gini. Misalnya angka 1. Nah, angka 1 kayak gini aja kita pisahin. Kita tambahkan use state. Dia 0. Oke, default value-nya 0. Terus angka 2. Angka 2 sama dengan use state. Dia juga 0. Nah, ini kita perlu buat setter getter ya. Set angka 1. Oke, angka 1. Set angka 1. Oh sorry, bukan objek ya, tapi array.
angka 2, set angka 2. Oke. Di sini kita set value-nya on change-nya dulu. On change-nya kita ketika ada on change di form angka 1 ini, maka kita akan masukin ke state set angka 1. Kayak gini, ini set angka 1 dia adalah value ya, target value. Nah, ini karena dia integer atau number, kita harus bikin dia sebagai integer. Kayaknya kayak gini deh. Number. Oke, kayak gini. Kecilin dulu. Terus ini on change juga. Terus set angka 2 number target value, kita ambil target value yang ada di formnya. Oke, set angka 1, set angka 2. Di sini kita buat on click. Oke, on click. Di sini kita buat hasilnya juga. Ini sebenarnya nggak best practice juga, cuman ini ngasih contoh kalau gimana caranya komponen klien itu bekerja gitu ya. Hasil, set hasil, tentu aja use state 0. Oke. Di sini kita langsung aja buat di sini set hasil. Set hasil. Ini type-nya button supaya nggak ke refresh. Jangan lupa kita buat set hasil misalnya angka 1 tambah angka 2 gitu ya. Kita nggak ada logic apa-apa, cuma nambahin doang sih sebenarnya. Oke, ketika dia diklik, maka di sini kita lempar aja hasilnya. Oke. Kalau udah, coba kita buka. Di sini kita tambahin dulu menunya biar rapi gitu ya. Copy di sini kalkulator. Oke. Oke, nah di sini ada error. Jadi ketika butuh use state, kita harus pakai use clients di sini. Tulisannya mark as client, entry with use client. Jadi harus diawali dengan use client. Use client. Oke, kayak gini. Refresh, home, setting, dashboard, kalkulator. Nah, angka 1, angka 2, misalkan 10, 20, kita hitung klik. Nah, 30, 20, 30, 50. Ini juga bisa sebenarnya sesimpel kalau misalkan kita pengen langsung jumlahin, nggak perlu pakai button juga bisa sih, langsung di set di sini angka 1 sama angka 2. Kurang lebih kayak gitu untuk klien komponen. Biasanya ya kalau untuk contoh kasusnya, klien komponen itu biasanya kalau misalkan ada interaksi aja sih pembedanya gitu. Interaksi misalnya yang kalau diklik, kalau di scroll dan lain-lain itu biasanya pakainya klien komponen. Tapi kalau misalkan komponennya itu kayak statis yang nggak ada interaksi sama user, sama browsernya juga, dia biasanya cuma ngambil data, nampilin data, kayak gitu biasanya pakai server komponen. Secara performance, tentu aja server komponen menang ya, karena dia di browser lebih cepat juga di load karena nggak ada proses rendering di browser. Juga secara file performance juga lebih bagus karena nggak ada load JavaScript yang terlalu besar karena sebelumnya di server itu udah di render gitu. Kurang lebih kayak gitu.